Selamat siang, ketemu lagi di Video Joy Channel. Kita langsung aja, di depan kita sekarang sudah ada MG4 EV. Dan sekarang kita lagi ada di Morris Garage Andalan Bandung, di Jalan Buah Batu, di daerah Buah Batu lah ya. Jalannya lupa namanya, mungkin Jalan Buah Batu juga. Tapi ini bukan mobil yang versi CKD ya, karena yang di depan kita ini adalah versi CBU yang bentuknya, fiturnya juga sama kayak versi CKD. Jadi kalau kalian pengen tahu apa bedanya versi CKD sama CBU, yuk kita lihat. Jadi sebenarnya dari tampilan, fitur, semuanya tuh sebenarnya sama, cuman nanti bakal kelihatan di dalam apa bedanya yang CBU dan CKD. Nggak jauh beda sih. Tapi sekarang kita bahas dari tampak muka depannya dulu. Tampak muka depannya ini dia sudah ada lampu LED pastinya. Ini lampu LED-nya LED reflektor, dan di bawahnya ada DRL. Nah, DRL yang memanjang ini DRL. Dia kalau jalan akan otomatis menyala. Di depan bumper belum ada sensor parkir, tapi dia di sini sudah ada kamera 360 ya. Kamera 360, dan di sini sudah ada sensor radarnya ya. Di atas juga ada tuh sensor radarnya. Jadi si MG4 EV ini selain dia adalah mobil listrik, dan juga dia sudah lengkap sensor radarnya. Nah, yang menarik adalah ketika dirilis pertama kali ini harganya hampir menyentuh 800 jutaan, sekitar 700 sekian. Ternyata setelah di CKD-in dia harganya jadi cuman 400 jutaan. Jadi ibarat kalau kalian pengen beli nih, waktunya sekarang nih. Beli mobil rasa CBU tapi harganya CKD. Nah, jadi kalau misalnya kalian berminat, nanti bakal disertakan nomor salesnya di bawah. Jadi ini mumpung masih dalam masa promo dan unitnya sedikit, saatnya bisa beli sekarang. Jadi ibaratnya kayak beli mobil CBU tapi diskonnya hampir 200 jutaan lebih. Nah, value for money-nya kelihatan kan di situ. Nanti bakal saya jelasin di mana garansinya, berapa lama, si garansi mesin, garansi baterai, dan segala macam. Kita sekarang masuk ke mesin. Dari bumper depan udah jelas ya, lampu-lampunya dia udah full LED. Dan ini ternyata dia bukan hatchback, walaupun bentuknya seperti sedan. Jadi sebenarnya ini adalah SUV crossover jadinya, atau bisa disebut juga sedannya crossover. Kenapa? Karena banyak panel-panel ngedov ala as SUV crossover. Jadi ini memanjang dari depan ke belakang, ada semua. Nah, kalau untuk mesin, sudah pasti dia nggak ada mesin bensinnya. Dan mesinnya silent sekali karena dia mesin listrik. Nah, untuk mesinnya ini tenaganya dia 170 PS, torsinya 250 Nm. Tapi ya, ruang mesinnya ya memang nggak kayak mobil bensin. Ini saya juga pertama kali nge-review mobil listrik. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Kenapa ini jadi menarik ya? Karena harganya itu yang jadi nggak masuk akal. Nah, jadi si mesinnya ini garansi kendaraannya ya 5 tahun itu, atau 60.000 km. Dan itu juga udah termasuk spare part, service segala macam, dan baterainya itu sama mesin listriknya 8 tahun. Nah, yang menarik adalah ini dia kelihatan nih rangka mesinnya di sini. Loh. Jadi nggak perlu repot-repot buka kap mesin kalau mau gesek, kan ini kelihatan. Nah, itu di atas itu sensor radarnya. Nah, kita ke samping bawah. Untuk ban dia itu ukurannya 215/50 ring 17, pakai ban Continental ya. Ini peleknya nggak kayak mobil-mobil konvensional, dia full ya, nggak banyak terlalu lobang-lobang. Jadi kesannya tuh tough gitu, kesannya maskulin. Dan ini banyak sekali panel-panel black glossy di sini nih, piano black ya. Nggak ada sama sekali panel-panel chrome silver seperti di mobil-mobil murah. Dan ini dia juga black glossy si spionnya, dan sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Juga sudah ada blind spot monitoring juga. Jadi
udah lengkap ya. Dari spionnya sendiri dia juga udah auto folding atau auto retractable. Nah, untuk kunci dia sebenarnya bukan kayak keyless ya. Kayak keyless cara kerjanya cuman ketika kita masuk mobil kita nggak perlu ngidupin pencet tombol ignitionnya karena nggak bakal ada. Jadi dia akan mendeteksi ketika kita sudah duduk di dalam. Kebetulan si mobilnya udah nyala, jadi dia udah ngedeteksi. Ini kuncinya seperti ini nih. Kuncinya seperti ini nih, simpel banget. Buat buka tutup kunci dan buat buka pintu bagasi belakang. Nah, tapi sebelum kita ngebahas ke dalam, kita lihat bagian luarnya dulu. Nah, ini ya. Tadi panel-panel ala crossovernya yang memanjang dari depan ke belakang. Warna black matte. Oke. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini buat panel wall chargernya ya. Ada nanti di dalam di bagasi. Jadi dalam paket pembelian tuh dia udah ada paket wall charger tapi belum dapat yang fast charging. Jadi baru dapat yang 2-7 kWh. Nah, 2-7 kWh ini bisa dicas dalam waktu sekitar ya, kalau dikaliin gitu ya, jadi kapasitas baterai itu 51 kWh dibagi 7, jadinya mungkin ngecasnya hampir 5-6 jam kalau menurut perhitungan kasarnya ya. Kalau yang fast charging katanya nanti bisa beli lagi, tapi belum tahu harga pastinya, tapi kemungkinan sekitar 11 jutaan lebih harganya, belum pasti, jadi belum rilis harganya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya udah ada bisa dibeli dan bisa ngecas 35 menit. Jadi dalam setengah jam, nggak perlu nunggu sampai 5-7 jam lah buat ngecas, dia bisa. Nah, di belakang ini dia sudah juga full LED lampunya. Baik lampu sen, lampu mundur sudah full LED dan bentuknya nih cakep banget nih. Bentuknya tuh futuristik banget karena dia ada animasi seperti garis-garis gini ya. Garis-garis lampu disco kalau misalnya lihat nih ya. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat pertunjukan gitu ya, nah ini nih kayak laser-laser gitu motifnya, kayak motif laser-laser. Dan ini bentuknya sebenarnya mengingatkan kita akan, kalau dari sampingnya mirip-mirip kayak Toyota CHR, BZ4X nih, kayak gini-gini. Mirip-mirip banget, spoilernya juga mirip-mirip. Jadi lancip-lancip gitu ya. Dan ini lampu senjanya, lampu malamnya dia juga sudah full LED. Cakep sih lampunya. Nah, untuk di bawah dia sudah ada reflektornya dan sudah ada sensor parkirnya juga ini ya. Sensor parkirnya memanjang dari kiri ke kanan dan di bawah itu juga reflektor. Nah, karena dia mobil listrik sudah pasti nggak ada knalpotnya. Dan di belakang sini sudah ada kamera mundur plus kamera 360-nya. Oke. Dan di sini ada tulisan Brit ya, lambang Britania Raya, lambang Inggris dan iSmart. Nah, bagi yang belum tahu, iSmart itu adalah seperti fitur telematik pakai aplikasi ya, fitur telematik si mobil. Jadi kita bisa memonitor kondisi kendaraan dari jauh. Dari HP tentunya. Nanti bakal saya sertakan seperti apa tampilannya ya si iSmart ini, tapi ini fitur pintar yang sudah dimiliki mobil ini. Nah, ini di atas tail light-nya ya. Sudah full LED juga, cakep, simple, minimalis, cuma bentuknya garis. Dan di sini ada MG4 Electric tulisannya. Nah, kita lihat kapasitas bagasinya. Tapi sebelum kita masuk ke bagasi, tapi ini lampu senjanya cakep ya. Jadi dia full gitu, bukan bodinya bukan solid, tapi dia seperti mika tebal gitu ya. Mika tebal dan dia bentuknya cakep, jadinya kayak kesannya transparan gitu. Kesan futuristiknya dapat banget. Dan dia sudah ada rear defogger. Nah, sudah dari defogger. Yuk kita lihat ke dalam. Dan dia bagasinya belum elektrik, tapi lampu plat nomornya dia udah LED. Nah, untuk bagasi dia sudah ada tutupnya dan ini bisa dicopot pasang ya. Nah, ini tuh bisa dicopot pasang. Jadi kalau misalnya butuh space lebih bisa dicopot. Nah, ini bagasinya cukup luas kayak bagasi sedan dan ini rata lantai ya.
Dan lampunya juga sudah LED. Di sini ada kompartemen, di sini ada kompartemen lagi, dan di sini ada chargernya nih. Oh, ya. Tinggal colok ke wall charger, bisa langsung ngecas. Nah, di bawahnya ini ada lagi si kelengkapan tambahannya, dan dia nggak ada ban serep ya. Jadi ban serepnya itu digantikan dengan tire repair kit. Jadi itu seperti yang ada di CR-V hybrid, sama juga kayak gini juga nih. Jadi dia ada pompanya, ada juga buat nambal bannya nih. Udah masuk ya semua dalam perlengkapannya. Ada emergency kit juga di sini jadi satu. Jadi ini rapi banget bawahnya. Dan ini kayaknya dapat bonus seperti alas bagasi ya, jadi bagasi nggak bakal kotor. Good, jadi dia udah rata lantai. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pelipatan bagasinya. Pelipatan kursi baris kedua ya. Ini kalau dilihat dia adalah 60-40. Dan kalau dijatuhin, ini ada tuasnya di sini. Nah, kalau dijatuhin dia ada gundukan sedikit, tapi masih kekejar rata lantainya. Nah, oke, itu dari sektor bagasi ya. Habis ini kita bakal masuk ke tengah, kita lihat bagaimana akomodasinya. Sekarang kita bakal lanjut lihat ke dalamnya ya. Nah, ini untuk pintunya lumayan berat ya, lumayan solid. Nah, ini plastik, hard plastiknya, hard plastik. Warnanya ini ada kayak aksen-aksen honeycombnya, bukan karbon. Nah, ini silver handle-nya, dan ini ada aksen black piano lagi. Di sini juga aksen black piano, dan ini sama hard plastik juga. Nah, soft touch-nya ada di sini nih. Warnanya beige, bukan beige ya, krem. Nah, ada jahitan-jahitan orange nih dari kiri ke kanan. Cuman nanti katanya yang versi bukan CBU dia adalah full black. Jadi kalau masih yang versi CKD dia full black, tapi yang versi CBU ini dia masih beige atau krem nih warnanya. Ini krem ya kayaknya. Nah, ini ada kompartemen tambahan, bukan cup holder kayak buat naruh payung. Tapi ini kalau naruh botol sih miring sih. Speaker biasa nih speakernya, dan dia sudah auto up and down nih. Ini karena mesinnya lagi mati, jadi nggak bisa diperagain. Nanti di depan bakal saya peragain. Jadi ini semua pintu keempat jendelanya sudah full auto up and down. Nah, ini ya penampakan si kursi baris keduanya. Dia gabungan antara kulit dan full fabric. Nah, ya. Jadi mix kombinasi, dan joknya juga sudah Isofix. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi duduknya. Kita masuk. Ini tadi bekas orang duduk di depan, dan orangnya kayaknya lumayan tinggi, sekitar 170-an lebih, dan ini masih ada space nih. Surprisingly dia masih ada space. Oh, ya. Ini sekitar space-nya sekitar 3 jari lah. 3-4 jari masih masuk nih, 3-4 jari. Dan ini ada kompartemen tambahan lagi sini seperti buat naruh HP ya, lucu ya. Sama ini juga ada seat pocket juga. Bawahnya nggak ada lagi, dari kulit ini fullnya. Nah, di sini ada untuk charger HP, tapi masih USB Type A ya. Jadi masih belum Type C, dan dia sudah fast charging yang penting sih. Tinggal colok aja sih. Dan ini ada kompartemen tambahan. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada kompartemen tambahan nih, kalau kelihatannya buat naruh-naruh barang. Dan ini dia ada gantungan barang di sini nih, gantungan barang. Ini juga gantungan barang lagi. Jadi bisa naruh es cekek ya. Masa mobil listrik belinya es cekek. Nah, ini juga ada seat pocket juga nih buat naruh HP, sama seat pocket juga di bawah. Nah, ini ya penampakan belakangnya. Nah, untuk MG 4EV ini dia belum ada panoramic sunroof atau sunroof, jadi dia masih biasa ya, atap biasa. Dan ini juga dia tengahnya nggak ada lampu cabin nih di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalnya malam jadi lumayan gelap.
Nggak tahu nih apakah lampu kabinnya tersembunyi, nanti kita bakal cari tahu. Nah, oke, itu dari belakang. Ini penampakan dari depannya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke depan. Nah, untuk masuk ke MG ini, karena dia mobil listrik, rata-rata sekarang kunci listrik dia kerjanya tidak seperti keyless. Jadi kita ya seperti keyless sih sebenarnya, mirip-mirip nih. Remote-nya seperti ini. Tinggal kita kantongin aja. Nah, kita kantongin, nanti dia akan mendeteksi nih. Tinggal pencet tombol di sini buat buka tutup pintunya. Nanti dia bakal ngunci sendiri. Tuh, sudah auto folding ya. Nah, ini kan dia mesinnya belum nyala. Tapi nanti kita sudah duduk di sini, nanti dia akan otomatis mendeteksi dan mesinnya akan menyala sendiri. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu. Di sini masih hard plastik. Di sini juga, di sini ya soft touch. Beda sama yang belakang tadi masih hard plastik. Di sini juga sudah soft touch nih, panel pintunya. Di sini juga soft touch. Nah, di sini warnanya black chrome ya, bukan dark chrome warnanya. Dan di sini ada buat buka tutup kunci, ini bukan memory seat. Dan ini ada door pocket lagi. Oke. Dan untuk jok baris driver, bagian driver dia sudah full elektrik, maju mundurnya, reclining, reda tegaknya, tidurnya dia sudah full elektrik. Dan di sini ada manual leveling buat naik turun lampu ya, lampu utama. Dan di sini dia sudah ada pengaturan spionnya. Nah, di sini ada panel AC warna black piano lagi. Dan lucunya nih ya, untuk tahu, nah dia akan menyala sendiri tuh ketika kita duduk. Kelihatannya tadi ya. Jadi ketika kita duduk, kunci sudah dikantongin, dia akan ngebaca sendiri. Nah, kita tutup dulu. Jadi katanya kalau mobil listrik itu biar bisa kedengeran ininya apa? Bukan kedengeran. Dia mendeteksi full kita bisa nyalain mesinnya itu kalau kita sudah nutup pintunya. Kalau misalnya dia belum ketutup pintunya, kita nggak bakal bisa mengoperasikan yang ada di dalam sini. Kita nyalain dulu ya AC-nya biar nggak panas. Nah, jadi ini semua pengaturannya sudah full digital karena dia mobil listrik. Kalau mobil listrik belum full digital, kebangetan sih pengaturannya. Nah, tapi ini lucu ya, siapanya? Speedometernya dia full digital tapi bentuknya kayak tablet kecil gitu, 7 inch. Kalau ini katanya sih 10 inch si head unitnya. Jadi lucu banget ini sih. Dan ini informasinya cukup jelas. Ini ada adaptive cruise control sama lane keeping assist-nya. Di sini ada posisi gigi. Di sini ada indikator kecepatan. Ini ada tegangan aki nih sama berapa jarak yang sudah ditempuh. Ini ada modenya, pilihan modenya normal. Dan di sini bisa ngatur brightness levelnya. Ini indikator lampu. Dan ini powernya. Nah, dari sini kita kelihatan nih semua nih. Jadi ini seperti kita punya tablet Android di dalam mobilnya. Sudah ada ramalan cuacanya, weathernya. Terus ini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini baterainya sama range yang sudah ditempuh berapa. Jadi kelihatan juga ya, yang di speedometer kelihatan juga di sini. Ini baterainya tinggal sisa 37%. Ini buat ngatur radio atau audio, dan ini buat ngatur AC-nya. Nah, ini ya AC-nya full digital sudah. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan ini dia sudah ada front defogger sama rear defogger sudah lengkap. Nih ya. Ada tombol-tombolnya, front defogger, rear defogger. Jangan khawatir. Dan ini untuk ngatur volume medianya. Jadi ada tombol kapasitif. Sayangnya AC-nya nggak ada tombol kapasitifnya, jadi murni diatur dari sini. Dan ini ada mode eco-nya juga, buat mode AC ya, bukan mode berkendaranya. Nah, ini dia. Di sini kelihatan. Nah, untuk transmisi dia juga sudah ada nih. Jadi dia simple banget, PRND-nya. Ini buat R mundur, ini N netral, D drive. Dan ini sudah ada parking brake dan auto hold-nya. Untuk ini glove box-nya dia sudah ini ya, sudah soft opening. Dan ada apar juga.
Ini ada aksen full black piano di sini, memanjang dari kiri ke kanan. Nah, ini setirnya juga dia sudah sporty banget ya, karena modelnya udah flat bottom. Oh, udah flat bottom model setirnya, dan ini sudah ada voice command juga. Udah ada pengaturan adaptive cruise controlnya juga, dan ini buat Bluetooth teleponi dan pengaturan menu MID ya. Dan ini dia sudah ada, oh ya, dia wipernya ya kebalik nih. Jadi nggak kayak mobil-mobil konvensional biasa, dia di kanan. Kayak mirip kayak BZ4X sama RAV4 juga dia tuh kebalik kalau nggak salah ya. Jadi ini bentuknya kebalik, dan ini buat pengaturan lampu, lampu dekat, lampu jauh ada di sini. Tuh ya, indikatornya nyala. Nah, setelah ini kita bakal ekspor ada apa aja sih di dalam head unit. Tapi sebelum ke head unit, kita lihat dulu detail-detail interiornya. Ini sudah ada cermin, tapi belum vanity mirror karena nggak ada lampunya. Ini lampu cabinnya dia masih lampu biasa, lampu halogen. Dan ini lampu pintu ya. Ini on off-nya dari sini. Nah, ini buat tempat kacamata. Dan di sini dia juga belum ada lampunya. Nah, kalau untuk spion tengah dia sudah auto dimming ya, bakal gelap terang sendiri kalau misalnya dia bakal nyinarin lampu dari belakang. Dan di sini ada kompartemen-kompartemen tambahan yang ada tutupnya. Kalau nggak salah ini sudah wireless charging nih, ada lambangnya. Ada wireless charging, dan di sini kompartemen tambahan lagi, dan ini cukup solid di bawahnya. Dan ini buat naruh kunci juga ya, kayaknya buat tempat kunci wirelessnya. Dan ini di bawah sini ada cup holder, dan di bawahnya lagi dia ada semacam charger ya. Ada charger lagi di sini 12 volt, ada tutupnya tuh. Nah, sama ada USB, bukan Type C nih, masih Type B kayaknya, dan sudah ada slot USB Type A juga. Nah, ini cup holdernya juga ada penahannya. Oke, sekarang kita akan ekspor ada apa aja ya di head unitnya. Kalau dari tampilan kan tadi tampilan awal udah kelihatannya. Nah, ini tapi bisa digeser nih. Tapi sebelum digeser, ini adalah tombol home. Ini adalah tombol navigasi. Ini adalah tombol music ya, nyari source music gitu. Dan ini Bluetooth telefoninya, dan ini kamera 360-nya. Bisa kelihatan dari sini. Nah, ini bagusnya dia ada garis pembantu. Nah, kita coba lihat ya. Dia ada, nah dia ngikutin ya garis pemandunya ternyata. Dan kalau mundur, kita lihat gimana tampilan belakangnya kayak gitu. Nah, tapi karena dia setupnya sudah ada tampilan belakang, jadi ini cuma berubah gini doang nih pas mundur tuh, jadi lebih sipit ya tampilan kameranya. Nah, ini tampilan dari sini bisa diubah-ubah juga nih, jadi ini bisa ngerespon di sininya tuh. Lihat tampilan sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, dan ini tampilan depannya tuh. Jadi ini benar-benar berfungsi semua ya kamera 360-nya. Dan ini ada pengaturan static guide overlay, dynamic guide overlay. Jadi ini static mungkin diem aja. Ini dinamik bisa bergerak sambil bergerak si kameranya. Dan ini bisa di original, rotate, atau zoom. Nah, dari kamera 360-nya kita masuk ke samping. Nah, dari samping ini kita bisa ngatur AC, Bluetooth teleponi, cek kondisi kendaraan ini ya, harusnya ya. Tuh. Bukan cek kondisi kendaraan nih jadinya. Jadi kita bisa ngatur fitur-fitur kendaraannya dari sini nih. Ada mode drivingnya, ada snow, eco, tuh ada animasinya, bagus, bisa ganti-ganti. Di sini juga ganti-ganti nih tuh, ya, sport, custom, tuh, ya. Bahkan bisa diatur di custom ini, semua bisa diatur, steeringnya mau normal, lightweight, comfort, energi recovery-nya juga, adaptifnya, energi saving mode juga bisa diatur dari sini. Lengkap banget. Terus ini driving assistant. Nah, ini nih driving assistant pasti fitur ADAS-nya udah lengkap banget ini. Fitur ADAS-nya ada front collision alert, rear driving assistance, ada blind spot detection, lane change assistant. Harusnya dia bisa balikin setir sendiri ke tengah kalau misalnya udah mulai meleng. Ada rear cross traffic alert dan rear collision warning. Lengkap banget ini udah ADAS-nya karena sudah ada fitur radarnya. Ini pengaturan adaptive cruise controlnya, driving assist-nya, dan ini pengaturan Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Function for right switch steering. Oh, ini AC-nya bisa diatur-atur.
Dan ini ada auto fold sama unfoldnya bisa diatur dari sini. Si ini ya kayaknya ya, si spionnya bisa diatur dari sini. Unlock using keys or driver door only. Nah ini bisa diatur dari sini. Unlocknya mau dari pintu atau dari driver yang ngebukain. Jadi ini bisa dikunci ya, keempat pintunya dari sini. Ini ada fitur follow me home ternyata. Kalau bagi yang belum tahu, follow me home itu adalah lampu akan menerangi sementara ketika kita mau masuk rumah. Jadi pas masuk garasi, ke masuk rumah itu nggak gelap. Dan ini ada auto high beam, jadi dia bisa ganti lampu dekat, lampu jauhnya secara otomatis. Find my car response dan welcome lights on after vehicle unlock. Oh, ini kayak welcome lights after vehicle unlock, ini kayak ada lampu yang merangin nanti ya. Nah kalau di Veloz sih itu di spion ya, nggak tahu kalau di MG4EV ini di mana lokasinya. Harusnya di spion juga, nanti bakal saya cek. Nah fitur safety-nya ini bisa di on-offin dari sini. Ini auto hold ya. Oh dia parking brake-nya mati, dia harus dinyalain dulu. Dia nggak nyala ternyata. Nah dia baru nyala tuh, baru nyala ya parking brake-nya. Ini bisa diatur dari sini. Ini kayaknya untuk safety, jadi mau diaturnya itu pada saat P atau enggak. Si parking brake-nya ini on off-nya pada saat gigi di-P-in atau lagi jalan gitu, pas digantiin. Oke, itu dari driving fitur pengaturan berkendara ya. Ini folder kayaknya bisa nyimpan video sama audio di sini. Dan ini setting ini bisa ngatur segala macam nih, ada general seperti bahasa, waktu, jam, terus Bluetooth, ini sinkronisasi Bluetooth dengan device, volume settingnya, wireless networknya, ini WiFi ya. Jadi nanti bisa ngegunain navigasinya langsung tanpa harus pakai Android Auto segala macam. Ini sistem USB storage, user manual, panduan, dan ini keterangan lain, dan ini pengaturan voice assistant. Nih, hello MG tuh. Jadi kita bisa lihat dari sini nanti bacanya tuh ya. Dia ngerespon. Terus setelah ini dia ada energy management, bisa kelihatan juga dari sini. Nah, ini kelihatannya battery health-nya, terus jarak yang bisa ditempuh dari baterai 37% tuh berapa, jadi totalnya tuh 131 km. Dan ini ada discharge setting sama energy consumption-nya kelihatan dari sini. Nah kalau yang lain sini pengaturan radio, passion service, call center buat darurat ya, pasti nomor darurat tuh bisa ditelepon dari sini. Dan ini lifestyle ya, account bisa dimasukin dari sini juga. Nanti bakal di loginin sama pihak MG-nya, nanti bakal terhubung sama iSmart-nya. Jadi mobil ini bisa terhubung sama iSmart nanti. Jadi ini tuh semacam kayak fitur seperti GPS ya. Jadi GPS live gitu. Jadi bisa diatur nanti dari HP. Tapi harus didaftarin dulu sama si pihak dealer. Ini inbox, nggak tahu nih buat inbox apa. Mungkin nanti bakal kelihatan. Dan ini user manual dan CarPhone. Nah itu aja sih dari fitur-fitur yang ada di MG4EV ini. Ini tampilan speedometernya seperti ini. Udah tidak ada yang bisa dieksplor lagi. Nanti kalau kalian mau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh klik komen di bawah. Sampai ketemu lagi ya di video channel. Untuk informasi harga, ini si MG4EV ini harganya sekitar 433 juta. Dan nanti bakal keluar lagi yang MG ZS, dia sekitar 435-an ya. Jadi kalau kalian nanti mau penasaran, boleh nanti datang ke MG andalannya, ini jalan di Buah Batu lokasinya. Sampai ketemu lagi di video channel. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau bermanfaat dengan video ini. Sampai ketemu lagi, bye bye.